Laki-laki itu sifat kepemimpinannya ada. Kalau mereka punya sifat pimpinan itu tidak suka dihardik, nggak suka diguruin. Ya. Kalau kita buat salah yang laki-laki, lalu istri kita langsung mengatakan kamu salah loh. Yang terjadi langsung dia mempertahankan dirinya, enggak. Ya, kan? Karena sifat kepemimpinannya ada. Oleh karena itu menasihatin suami, ayah, kakak atau saudara dan saudara adik, kakak adik atau kakak laki-laki atau anak laki-laki itu berbeda retorikanya, gitu kan? Kita harus betul-betul memilih waktu dan tempat yang tepat, kemudian baru kita berikan. Berikutnya Ustadz, tolong nasihati suami saya Ustadz. Ini pertanyaan dari kajian rutin kita Ustadz. Suami saya sering sekali percaya dengan zodiak, ramalan-ramalan, dan perkataan orang-orang pintar. Kalau saya bilangin galakan dia, saya doain juga kayaknya nggak mempan-mempan Ustadz. Tolong nasihatnya Ustadz. Pertama mempercayai ramalan, zodiak, bintang-bintang, ini semua tidak ada dalam Islam. Bukan dari ajaran Islam. Mulai sekarang antum harus hapus di benak antum ini, oh bintang saya Sagittarius, bintang saya Taurus. Gak ada, itu dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani dulu. Untuk apa antum sebut-sebut ini? Otomatis kalau antum bilang kamu bintangnya apa? Sagittarius, saya Taurus. Oke, berarti ramalan kamu warnanya apa bulan ini? Ya, jodohnya bagaimana? Rezekinya bagaimana? Ini ramalan semua. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya. Cuma bertanya aja, tebak-tebak. Coba tebak ramalan tangan saya, coba demak jodoh saya, warna kesukaan, rezeki dan segala macam. Seperti yang sering mereka tulis ramalan di bawah-bawah itu kan. Maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Ini gak main-mainin. 40 hari ke belakang. Setengah mati tuh sholatnya 40 hari tuh. Ya. 5 waktu sholat kali 40 hari. Coba bayangkan. Itu berapa sholat itu? Ya. Ratusan sholat kita hilang begitu saja. Ini bukan main-main, padahal ini akan ditimbang awal hari kiamat. Saking beratnya percayai mereka. Baik antum datang secara langsung atau ikutin di aplikasi lah, baca pengiriman dikirim oleh teman-teman dan segala macam, ini tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Ini dulu hukum dasarnya tidak boleh. Tugas Anda sebagai istri, kalau memang sudah menasehati, alhamdulillah, itu sangat baik. Ya, dan itu yang diperintahkan dalam Islam. Suami istri harus saling menasehatin. Kalau memang dia belum bisa menerima, mungkin kita coba dengan retorika yang berbeda. Seperti misalnya mungkin saya sering sampaikan, kalau mau nasihatin suami atau istri, terutama kalau suami ya, karena laki-laki itu sifat kepemimpinannya ada. Kalau mereka punya sifat pimpinan itu tidak suka dihardik, nggak suka diguruin. Ya. Kalau kita buat salah yang laki-laki, lalu istri kita langsung mengatakan kamu salah loh. Yang terjadi langsung dia mempertahankan dirinya, enggak. Ya, kan? Karena sifat kepemimpinannya ada. Oleh karena itu menasihatin suami, ayah, kakak atau saudara dan saudara adik, kakak adik atau kakak laki-laki atau anak laki-laki itu berbeda retorikanya, gitu kan? Kita harus betul-betul memilih waktu dan tempat yang tepat, kemudian baru kita berikan masukan, ya. Dan tidak ada yang paling menyentuh seseorang untuk berubah dibandingkan pengetahuan agama. Coba cari cuplikan para asatidzah kita, terutama di Instagram itu yang banyak pendek-pendek ya, 1 menit ya. Kita cari di medsos kami ada, di medsos para asatidzah yang lain juga mungkin ada. Diambil, dikumpulin, lalu coba diberikan, dikirimkan kepada beliau ya. Dan saya sarankan untuk ukhti yang bertanya, jangan mengatakan saya sudah berdoa sepertinya nggak mempan gitu ya. Jangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bahasan doa, kalau ada seseorang mendoakan anaknya yang sedang sakit, sudah 10 tahun dia sakit dan 10 tahun dia berdoa, ternyata anaknya belum juga sembuh, janganlah dia mengatakan doaku belum diterima. Tapi dia balik, pastikan kalau dia tidak berdoa anaknya lebih parah daripada sekarang. Kan gitu. Berarti proses doa itu ada sebenarnya. Cuman saya sering kasih gambaran supaya mudah difahami ikhwan dan akhwat sekalian. Orang berdoa itu seperti volumenya radio atau ya, ada garis 1, 2, 3 lebih tinggi. Mungkin antum baru di garis tengahnya. Butuh lebih besar lagi sampai volumenya full. Ini supaya mudah difahami aja. Makanya ulama mengatakan ada orang mungkin tinggal sekali 2 kali lagi berdoa diterima. Tapi dia berhenti. Dan sejalan dengan hadis Nabi SAW. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti kata Nabi SAW. Doa seseorang dari kalian diterima oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam sebuah riwayat dikatakan para sahabat bertanya. Wa masti'jal. Dalam riwayat wa kaifa yasta'jil ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, dia berkata, Da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a.
Dia bilang saya sudah berdoa, belum lihat jawabannya. Maka dia pun meninggalkan doa. Ya. Juga sebagai berita gembira sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Mungkin istri yang mendoakan suaminya tadi itu sebenarnya Allah mendengar. Mungkin doanya sangat indah. Berikan hidayah suamiku ya Allah, bukakan hatinya dan segala macam. Allah tunda agar tetap dia dalam doanya. Mungkin tinggal 2-3 hari lagi dia berdoa. Mungkin tinggal seminggu lagi dia berdoa, lalu Allah terima, gitu kan? Sudah sering kita sampaikan bagaimana kisah sebagian ikhwan kita di pengajian, sampaikan itu. Beberapa pimpinan perusahaan, beberapa ikhwah kita yang tadinya sekolah di luar, gitu kan? Dengan pergaulan yang sangat bebas, mereka dapat hidayah karena kesabaran istri dalam mendakwahkan. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita bisa meraih insya Allah apa yang kita inginkan.